Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ditarik oleh Allah Bapa, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 44 dan 45a. Kata Yesus, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes bab 6 menjelaskan dengan sangat rinci ajaran Yesus tentang roti hidup. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang masih terkait dengan bacaan sebelumnya, Tuhan Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, "Datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudari terkasih, lewat bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa orang-orang datang kepada Yesus karena ditarik oleh Allah yang mengutus Yesus. Artinya, ada peran dan keterlibatan Allah dalam karya dan hidup Yesus. Maka tidak mungkin karya dan usaha Yesus akan gagal total. Kita pun dapat melihat buktinya dengan sangat jelas. Di satu sisi, memang Yesus ditolak, bahkan dimusuhi dan hendak dibunuh oleh orang-orang Israel yang tidak menyukai atau merasa tersaingi oleh kehadiran dan kehebatan Yesus. Selain itu, orang yang ditarik oleh Allah Bapa mengandaikan bahwa manusia membuka dirinya kepada Allah Bapa yang diwartakan Yesus. Disinilah masalah muncul. Sebab ada orang-orang yang mau membuka hatinya kepada Yesus, dan ada pula orang-orang tidak membuka hatinya kepada Yesus. Orang-orang yang sudah menutup pintu hatinya akan menganggap perkataan dan perbuatan Yesus sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Saudara-saudari terkasih,
Saat ini, agama Katolik sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Tetapi lebih dari setengah penduduk dunia belum mengenal dan mengimani Yesus. Bahkan di beberapa daerah atau negara, orang-orang yang dulunya beragama Katolik atau Kristen berpindah ke agama lain. Hal ini terjadi karena banyak sebab. Ada yang pindah agama karena dipaksa atau takut hidupnya terancam. Ada yang pindah agama karena kurang pembinaan atau pendampingan. Ada pula yang pindah agama karena melihat agama lain lebih menarik atau lebih menguntungkan. Namun satu hal yang penting dan pasti bahwa semua orang yang menjadi pengikut Yesus, baik Katolik maupun Kristen, karena ditarik oleh kasih Allah Bapa. Orang-orang yang sudah ditarik oleh Allah Bapa tidak semuanya setia kepada Yesus. Ada yang gugur di tengah jalan. Hal ini merupakan sesuatu yang normal terjadi. Sebab ternyata ada juga Rasul Yesus yang tidak setia dan mengkhianati Yesus seperti Yudas Iskariot. Ada contoh yang lebih baik untuk kita teladani, yakni Petrus. Petrus memang sempat menyangkal Yesus, tetapi pada akhirnya dia bertobat. Saudara-saudari terkasih, kita menjadi Katolik atau Kristen karena ditarik oleh Allah Bapa. Tetapi mengapa hanya kita yang ditarik oleh Allah Bapa? Jawabannya adalah bahwa itu sebuah rahasia yang tahu cuma Allah dan kita sendiri. Kita bisa melihat pengalaman kita menjadi Katolik. Ada yang ditarik oleh Allah Bapa menjadi Katolik karena keluarga atau lingkungan yang lebih banyak atau semuanya beragama Katolik. Ada pula yang ditarik oleh Allah Bapa menjadi Katolik karena ajaran Yesus yang berbeda dari yang lain, seperti ajaran untuk hidup damai, penuh kasih, dan saling memaafkan. Sementara yang lain ditarik oleh Allah Bapa karena melihat kehidupan umat Katolik yang harmonis, tenang, dan rukun. Namun, kita tidak bisa melupakan dua hal penting, yakni keterbukaan dan upaya kita untuk menjaga daya tarik dari Allah Bapa. Sebab kadang ada yang terbuka hatinya kepada Allah, tetapi setelah itu mereka menutup hati kepada Allah. Akibatnya, daya tarik dari Allah akan hilang. Selain itu, perlu usaha serius dari manusia untuk tetap menjaga daya tarik itu dengan rajin berdoa dan membaca sabda Tuhan serta melakukannya. Apakah aku menyadari bahwa kita menjadi pengikut Yesus karena ditarik oleh Allah Bapa, sehingga perlu kita jaga dan rawat dengan baik? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih Bapa yang menarik kami datang kepadamu. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, supaya kami selalu berusaha menjaga dan merawat daya tarik kasih-Mu dengan berdoa secara teratur, membaca sabda-Mu, dan mengamalkannya setiap hari.
Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.